Halo semuanya, kembali lagi di satu dan sekarang saya kita untuk eh ya sedikit ngobrolin ada beberapa info-info terbaru dari Ultraman Arc. Jadi video ini Ultraman Arc, Ultraman Omega teman-teman. Jadi videonya ini katanya nggak bakal terlalu lama gimana teman-teman karena ya cuman ada 3 info terbaru dari Ultraman Omega teman-teman, yaitu ada satu karakter baru dan 2 kaiju yang sudah di reveal teman-teman ya. Dan sebenarnya ada bocoran dari apa namanya armornya juga, mungkin akan aku omongin juga ya untuk bocoran armornya. Itu bocoran armor itu udah dari minggu lalu sebenarnya, cuman ya udahlah. Dan ini juga sebenarnya info ini tuh hari Kamis sudah ada teman, cuman aku baru sempat bikin videonya aja. Aku bikin video ini di hari Sabtu teman-teman ya. Jadi sebenarnya di hari Sabtu ini kalian dapat preview untuk Gojuja teman-teman, karena aku sangat tertarik dengan preview Gojujanya. Cuma jadi ini hari Minggu harusnya yang aku upload video yang ini, cuma ternyata hari Jumatnya itu aku tuh sangat banyak banget eh, apa ya, sangat banget kegiatan. Jadi hari Jumatnya itu aku gak sempet, bukan banyak kegiatan sih. Pertama hari Jumatnya itu aku karena Kamisnya itu juga sibuk, jadi aku tuh kayak bangunnya agak kesiangan. Jadi paginya tuh gak sempat, dan sore itu aku dapat ada kegiatan lagi teman. Karena ya gitulah. Jadi ya paginya aku gak sempat bikin video intinya gitu. Gara-garanya cuma itu gara-garanya. Gara-gara Jumat gak sempat. Jadi ya mau gak mau eh, Sabtu gak ada kisi apa-apa, dan akhirnya aku bikin ini aja teman. SB ini bikinnya itu cepat, jadi seharusnya bisa, cuman nggak tahu lah ya. Dan untuk ini harusnya aku upload minggu, tapi aku nggak tahu apakah akan tepat waktu apa enggak, karena hari ini juga sebenarnya jadwalnya juga lumayan padat teman-teman ya. Pulangnya ya kalau aku sempet ngedit malamnya mungkin seharusnya jam 12 sudah upload, tapi kalau aku belum sempet ya harusnya lebih dari jam 12 ya. Kita lihat aja, pokoknya kan lihat aja nanti. Oke, kita akan ke karakter terbaru yang sudah di reveal, teman. Dia adalah Kose Hoshimi yang akan diperankan oleh Yoshida Haruto, teman-teman ya. Itu gambarnya di sini udah ada, yang di sini. Dia adalah manusia yang bertemu dengan Omega atau Sorato. Dia bekerja separuh waktu sebagai seorang penjaga gudang, teman, sambil memikirkan masa depan apa yang harus dia lakukan. Intinya dia tuh lagi dalam fase krisis identitas. Kali ya nggak tahu ya. Ya, dari sini sih aku dapetnya sih dia tuh krisis identitas loh, dimana dia tuh sementara kerja sambilan di gudang, terus dia tuh kayak berpikir, aku tuh sebenarnya mau jadi apa, atau kedepannya tuh aku harus apa gitu. Itu vibe yang aku rasakan dari aku baca aja ya teman ya. Nah, nggak tahu nanti di seriesnya seperti apa. Oke, lanjut lagi. Setelah bertemu dengan Omega alias si Sorato, Ose yang baik hati ini terbuai oleh kekuatan tulus. Oh, dia itu kok terbuai sih. Dia tuh kayak apa ya namanya? Eh, waktu setelah dia bertemu sama si Omega, si Kose ini tuh tertarik, terbuai apa ya? Tertarik, terbuai, atau pokoknya tuh eh, terpukau lah dengan kebaikan dari si Omega ini, teman-teman. Dia itu punya si alien amnesia itu punya ketertarikan yang apa, dia tuh pokoknya sangat tertarik dengan bumi teman-teman, dan si Kose itu akhirnya ingin membantunya. Dia setelah bukan terbuai, ini agak aneh juga sih rasanya. Oke, lanjut lagi. Pokoknya dia tuh ya suka dan ingin ngebantu si Omega alias si Sorato. Sorato itu yang apa, yang lagi yang sangat tertarik dengan bumi, walaupun dia seorang alien yang amnesia namanya. Lanjut lagi. Terus dia memutuskan untuk mendukung si Omega. Set oh, setelah terlibat dalam insiden kaiju, dia tuh pengen mendukung si Omega ini, teman-teman ya. Karena mungkin dia tahu identitas Ultraman Omega itu adalah katanya ini molderannya itu, kita bakal dilihatin bahwa si MC itu identitasnya udah ketahuan sejak episode 1. Nah, seperti Git, di mana di Git itu kan aduh, siapa sih namanya yang perempuan itu? Raiha.
Laiha kan kalau nggak salah dari episode 1 udah tau kan kalau kalau Riku itu Git. Correct me if I'm wrong teman-teman. Tapi seingatku tuh Laiha itu tahu Git itu si Riku itu Git dari episode 1. Correct me if I'm wrong sekali lagi ya. Jadi intinya kita tidak bermain menyembunyikan identitas teman. Di sini intinya ya udah tahu atau mungkin seperti bisa dibilang common kali ya. Dimana common kan udah tahu identitas Himea itu itu si Junis Red dan juga si eh aduh aku lupa namanya satu lagi siapa sih namanya itu. Hmm, Ren. Nah, si Ren itu si Julius Blue, teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Aku nggak tahu apakah akan ada scene reveal identitas di akhir, teman-teman, karena di sini udah ada satu orang yang tahu identitasnya. Tapi menurut rumor namanya, sebenarnya aku nggak mau bahas rumor, tapi menurut rumor, jadi core pertama dari Ultraman Omega ini hanya akan ada tiga tokoh utama, teman-teman, yaitu si Kose Husimi, Sorato, dan satu heroin. Katanya seperti menurut rumor lah, tapi aku sekali lagi nggak mau ngomongin rumor ya, karena takutnya rumor itu ya rumor tuh masih 50-50 lah teman-teman lah. Kita bisa percaya bisa enggak, karena ya ada beberapa rumor yang benar, ada beberapa rumor yang salah gitu kan. Kayak di Gap aja kan ada beberapa rumor yang benar tuh, di mana back balik itu bukan back sih, Bitter Gabu balik, cuman yang salah usernya. Kalau di rumor kan usernya zombie juga ya, kalau di sini tuh usernya ternyata cuman si Magensan gitu. Jadi ya rumor tuh ada yang benar ada yang salah, jadi ya aku nggak ingin itu. Nah, jadi rumor di Omega sebenarnya aku nggak mau omongin ya, tapi ini sedikit aja aku omongin. Yaitu kan core pertama itu ada tiga orang itu tuh, nanti core kedua nanti akan ada tambahan Defense Force baru, teman-teman. Jadi akan nambah karakter di core kedua, itu rumornya. Jadi kemungkinan reveal identitas tetap bisa digunakan di core kedua, di mana kan ada tambahan si Defense Force-nya itu. Atau mungkin di core pertama, ataupun mungkin ya rumor yang Defense Force tambahan itu nggak ada. Nah, reveal identitas itu masih bisa dilakukan. Karena kita belum tahu kan si heroinnya ini tuh bakal tahu identitasnya si Omega apa enggak. Jadi ya mungkin si Kose gak bakal kaget, tapi si heroin lumayan kaget. Jadi scene reveal identitas itu masih bisa digunakan di heroinnya, bukan di si Yoshida ini teman-teman ya. Maaf, sekali lagi itu mungkin. Tapi kalau rumornya ada Defense Force di core kedua itu benar, itu juga menarik sih kalau kita reveal identitas di depan si Defense Force-nya itu juga menarik. Oke, kita lanjut aja teman ke karakternya. Ya maaf aku agak sedikit yipping banyak teman ya. Kemudian videonya agak pendek banget. Oke. Jadi dia memberikan alien itu nama Bumi alias Sorato. Oh, jadi yang ngasih nama Sorato itu adalah si Kose Husimi, teman-teman ya. Yang ngasih nama Omega itu si Sorato. Oke, menarik. Tak lama kemudian, dia memperoleh kekuatan untuk mengendalikan sekutu Omega, Mitra Kaiju yang disebut Meteo Kaiju, teman-teman. Berjuang berdampingan, ia dan Sorato memperdalam hubungan mereka dan membangun persahabatan antara penduduk bumi dan juga alien, alias antara manusia dan juga alien, teman-teman. Itu dia untuk deskripsi karakter si Kose Hoshimi, teman, yang dirumorkan menjadi MC kedua di sini, teman. Ya, aku sih masih nggak percaya kalau dengan dua MC itu ya. Menurutku dia itu lebih ke karakter, ya karakter penting aja lah ya, kayak seperti Suisido, teman-teman, di Ark gitu. Itu menurutku ya, tapi ya kita nggak tahu. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ke Meteo Kaiju, teman-teman. Oke, jadi yang di reveal itu adalah Meteo Kaiju. Kalian bisa lihat gambarnya di sini ya, teman-teman. Pertama adalah, pertama ini ya, Meteo Kaiju itu apa? Nah, gitu aja ya. Nah, Meteo Kaiju, Ultraman Omega yang dikerjakan oleh Met, oh, Mitra Kaiju Ultraman Omega yang dikerjakan oleh Ose Hoshimi, teman. Biasanya sebelum berubah menjadi bentuk kaiju yang berukuran besar atau penuh, mereka itu memiliki mode sleep atau mode tidur yang
mengambil bentuk sebuah patung kaiju, teman-teman. Oke. Jadi aku bisa kebayang nih untuk di X-nya. Ya karena udah ada gambarnya, jadi bisa kebayang untuk di X-nya. Mereka berubah menjadi bentuk yang disebut kaiju, teman-teman. Mode dengan tanggapan dengan oh, mereka berubah dengan bentuk kaiju mode sebagai tanggapan atas oh itu jadi mereka itu berubah jadi kaiju mode itu karena si Kose karena dia tuh ingin apa ya, merespon nah itu merespon keinginan Kose untuk bertarung dengan Omega namanya partikel cahaya keluar dari tubuh mereka dan mereka berubah menjadi kaiju raksasa yang menyatu dengan Kose mengikuti instruksinya dan bertarung di sisi Omega menyatu dengan Kose enggak teman-teman di sini tuh awalnya atau ya ini translate-nya bener apa enggak. Tapi aku ini ngambil dari Ultraman Nusantara teman karena mereka adalah yang paling update dan sejauh ini yang paling benar ya. Jadi harusnya harusnya translate mereka ini ya hampir benar lah. Jadi teman kalau di sini kan di deskripsi ini partikel cahaya keluar dari tubuh mereka dan mereka berubah menjadi kaiju raksasa yang menyatu dengan Kose. Menyatu dengan Kose. Berarti apakah Kose itu bukan mengendalikan mereka dari jauh kayak serang mereka tapi dia tuh jadi di dalamnya berarti intinya tuh kayak kayak Judy Z teman-teman siapa sih KT Kare-Kareta itu dia kan berubah ting 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 terus itu atau kita kayak ah itu susah kan ngebayangin kayak di siapa ya aduh siapa sih musuhnya aduh aku lupa namanya aja Juggler kan dia berubah ke ceting pakai kartu kaiju terus dia kan berubah jadi kaiju yang gabung itu tapi dia berubah jadi kajunya itu kan kemungkinan seperti itu memang di sini ya mungkin dia itu berubah jadi kaiju kalau di transaksi sih itu karena dia menyatu dengan kose saya gitu kan dan mengikuti itu, ya gak tau lah pokoknya antara kose itu nggak nyata dari luar di chapter manusia atau kosenya yang berubah jadi metal kaijunya teman-temannya tapi kalau di sisi kayak kose berubah jadi metal kaiju sih tapi kita lihat aja di seriesnya ya kalau kosenya di metal kaiju seru sih menurutku. Nah, kita langsung aja ke sini. Rekines. Eh, Maksudku kita ke Meteo Kaiju pertama teman ya, yaitu Rekines. The Meteo Kaiju teman. Nah, ini adalah sleep mode dan juga wujud dari Rekines teman ya. Oke, Meteo Kaiju pertama yang diperoleh oleh Kosei Husimi. Si ini Rekines ya teman ya. Dia memiliki kemampuan psikokinetik yang dapat membuat benda bergerak atau berhenti seperti membuat batu melayang. Sifatnya bersahabat dan tubuhnya melekat dengan Kose. Dan tubuh melekat dengan Kose kalau tubuhnya melekat. Sorry, sorry, aku salah baca teman. Oke, oke, menarik, menarik, menarik teman-teman ya. Jadi ya Meteo Kaiju pertama yang didapat oleh Kose Mushimi teman-teman. Dan dia itu memiliki kekuatan psikokinesis. Nah ini sudah ditunjukin di uh, teaser Omega kemarin teman si Rekines ini dan kemampuannya ya. Kalian bisa lihat di wujud monsternya seperti ini. Wah, ini udah keren ya teman-teman untuk wujud monster Mito Kaiju dari Rekines ini dan ini adalah sleep modenya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ya sleep mode dan wujud monsternya. Sleep modenya sih ini kayaknya versi DX ya untuk sleep mode ini ya. Kayaknya si Ultraman Omega ini bener-bener bisa menjual banyak ya teman. Ini bagus loh menurutku. Mainannya sih nggak tahu ya bagus apa enggak tapi ini definitely mereka bisa menjual banyak dari sini sih menurutku. Oh ya, dan ini adalah bocoran untuk formnya teman ya. Form si Rekines Armor. Kalian bisa lihat di sini teman. Aku tunjukin di sini. Ini adalah bocoran untuk Rekines Armor. Di sini kalian bisa lihat. Oke. Dimana dia punya pedang seperti itu ya teman-teman ya. Dan armornya itu cuma ada di sebelah kanan apa kiri sih itu? Kiri ya, kiri kiri. Hanya ada di sebelah kiri teman. Wow, 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 wow. Nah jadi
eh, ini. Ada sedikit penjelasannya teman-teman untuk si formnya ini, tapi gak ada translate Indonesianya, baru ada translate Inggris, jadi gue bacain aja. His name, this is the name of form Ultraman Omega text using Reikines. Jadi dia adalah form yang gini aja, aku translatein aja teman ya. Dari ya sekiranya aku bisa aja. Jadi namanya itu diambil dari namanya itu ini adalah nama form atau armor Ultraman Omega yang didapat saat dia menggunakan Rekines teman-teman ya. Meiteo Kaiju Rekines. Rekines berubah menjadi sebuah pedang yang bernama Rekines Excalibur dan juga menjadi armor yang digunakan oleh Omega teman-teman ya. Dalam form ini atau dalam armor ini Omega memiliki power seperti memiliki kekuatan yang digunakan oleh Rekines, yaitu adalah sebuah kekuatan psikokinesis teman-teman. Wow, 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 wow. Jadi menarik banget ya ini si. Jadi ini tuh seperti Decker atau Dana Miracle Type atau seperti Gamma Future teman. Jadi ada kekuatan-kekuatan magic-magicnya gitu lah, psikokinesis gitu kan. Dan ternyata dia tuh bukan juga form yang fokus ke swordman-nya, tapi ada sihir-sihir psikokinesisnya. Unik ini menarik sih. Aku mau lihat gimana eh, mereka mengimplikasikan swordsman dan juga psikokinesis di pertarungan Ultraman Omega nanti teman. Ini menurutku menarik banget. Dan untuk Rekinesis Armor teman, ada lebih banyak lagi bocoran formnya yang ada di seriesnya ini. Kalian bisa lihat fotonya di sini teman. Oke, udah. Sekarang kita lanjut ke Meteo Kaiju berikutnya teman ya. Langsung saja. Meteo Kaiju berikutnya adalah Trigaron, The Meteo Kaiju. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Untuk Trigaron Flip Mode dan juga Kaiju Mode-nya. Oke, Meteo Kaiju kedua yang diperoleh oleh Kosei Hulsimi. Dia memiliki kemampuan atletik yang tinggi, unggul dalam kekuatan dan kecepatan. Keberbedaannya agak kasar yang mencerminkan gaya pertarungannya yang sangat agresif, teman-teman. Oke, jadi dia itu lebih apa bilangnya? Lebih buas lah cara bertarungnya. Dan dia itu lebih ke power type, tapi juga punya kecepatan sih, sini kecepatan dan kekuatan. Jadi dia mungkin bisa dibilang balance type kali ya. Karena dia kuat dan juga cepat tuh namanya. Jadi ya intinya dia kayak cara bertarungnya macan lah ya. Yang buas gitu, yang agresif intinya. Nah lanjut kita ke bocoran formnya teman ya. Dan juga kekuatan dari formnya. Kalian bisa lihat gambarnya. Di mana tentu saja di sini. Kalian bisa gambar di sini ya teman. Seperti tadi. Ya, dan untuk 3 Arbor ini gak ada bocoran gambar di seriesnya seperti Rekines. Jadi yaudah kita pakai gambar ini aja tuh bocoran arbornya ya. Nah, sekarang aku bacain gimana ini deskripsi dari Tricolon Armor ini teman ya. Uh, ini mengambil nama form ini mengambil nama Ultraman Omega yang menggunakan kekuatan Trigaron namanya. The Meteor Kaiju. Trigaron berubah menjadi Trigaron Claw dan armor untuk Ultraman Omega. Form ini Omega mendapatkan kekuatan Trigaron, yaitu adalah uh, kemampuan untuk melakukan pertarungan cepat, high speed combat ya, pertarungan yang cepat lah ya. Oke, oke. Ternyata ini seperti speed mode ya kalau di Ultraman Ultraman lain. Tapi dia nggak dibilang ada powernya teman ya. Kalau di sini sih bilang cuman high speed combat doang ya, nggak ada yang poweran. Jadi mungkin triggernya itu emang cepat sama kuat, tapi untuk armornya itu cuma cepat doang. Kemungkinan ya teman ya. Ya ini nggak tahu, kita belum lihat di seriesnya. Tapi ini dari yang aku baca aja teman-teman ya. Dan ya segitu dulu teman untuk info-info terbaru dari Ultraman Omega teman. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tidak sabar untuk bocoran siapa heroin kita untuk Ultraman Omega? Apakah heroin kita adalah Kosei Hoshimi? Seperti kita tahu kan, di Arc ternyata heroinnya itu saat itu adalah Suishido, bukan Rin. Ya, intinya kita lihat siapakah akan jadi waifu orang-orang untuk di Ultraman Omega tahun ini teman. Sekian dulu dari aku. Jangan bertemu lagi di next video teman ya. Dan
Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Bye bye.